Pelayanannya, untuk kebersihan ruangannya. Keseluruhan pelayanannya bagus, makanya saya tetap kesini kalau ada perlu-perlu. Setelah melakukan perawatan ini, muka saya makin bersih ya. Terima kasih kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nama saya Rinaldi, biasa dikenal sebagai Aldus. Saya adalah salah satu pasien dari Sentra Pemulihan COVID Rumah Sakit Premier Jatinegara. Awalnya saya nggak tahu karena saya biasa kerjanya di bidang untuk buat company profile dan sebagainya. Kemudian ketika saya syuting kan wajar orang biasa ngerasa bahwa saya misalnya gejala tipes, kecapean dan sebagainya. Setelah saya 3 hari tipes nggak turun-turun demam, kemudian saya cek PCR dan kemudian baru diketahui bahwa saya itu positif COVID. Kemudian setelah saya tahu saya positif, saya minta beberapa resep obat, tapi saya memilih untuk isolasi mandiri. Kemudian dalam masa isolasi mandiri itu syukur-syukur sesuai dengan standar yaitu 14 hari, kemudian saya tes PCR kembali, itu saya mendapatkan hasil negatif. Sebelumnya itu, saya nggak tahu bahwa saya punya yang namanya long COVID. Long COVID itu adalah efek dari dimana kalau sesudah COVID ada gejala-gejala yang tinggal, walaupun sebenarnya itu udah nggak ada virusnya. Nah, ketika saya sudah negatif itu, kebetulan jatuhnya di bulan puasa. Saya ngerasa kok kenapa saya masih lemas, kenapa saya cepet capek, kenapa saya kayak ngerasa ngantuk terus kayak orang tua. Nah, ternyata saya kira ya, saya manja aja lagi bulan puasa. Ternyata setelah bulan puasa pun kan sama. Dan baru saya merasakan ini ada salah. Awalnya saya pergi ke dokter paru. Saya pergi ke dokter paru, kemudian baru diberitahukan bahwa ada sentra pemulihan COVID yang baru saja buka. Nah, jadi saya adalah pasien perdana yang sebenarnya nggak tahu bahwa ada sentra pemulihan COVID dan saya tuk-tuk masuk aja ke sana dan inilah saya sekarang berada. Di sentra pemulihan COVID ini awalnya saya mulai dari dokter umumnya dulu general. Kita ngobrol, kita lihat dulu diagnosanya, saya cek darah. Kemudian saya CT scan paru terlebih dahulu. Kenapa? Untuk dia cek kembali apakah ada flek ataukah ada luka sesudah dari pasca COVID tersebut. Setelah dicek ternyata tidak ada masalah, cuman begitu kita telusuri bahwa otot paru saya lemah, demikian katanya kan. Dimana kapasitas oksigen dalam paru saya itu di bawah standar rata-rata, yaitu yang harusnya sekitar 3.000 ke atas, saya sampai hanya sekitar 1.000 ml atau 1 liter. Nah, dari situ baru saya dialihkan ke 2 dokter lain dulu, dari dokter general, yaitu 1 ke psikologis dulu untuk melihat apakah ini sugesti. Kemudian habis itu saya cek pernafasan ke bagian fisioterapi untuk diukur apakah normal, apakah saya bisa berjalan dengan baik, atau saya ketika saya narik nafas mengembang atau enggak. Kemudian setelah menjalani sedikit terapi dari psikolog dan kemudian dijalankan program dari fisioterapi, itu saya dikasih program untuk kita lihat dulu apakah ada perkembangan dalam 12 kali pertemuan saya fisioterapi. Dalam waktu 2 minggu saya ada peningkatan dalam kapasitas paru. Kalau terapinya sendiri ini berarti sekarang udah genep minggu keempat. Seminggu itu saya berusaha 3 kali, rata-rata 2 kali. Di dalam minggu kedua itu udah ada peningkatan sih dalam kapasitas. Saya belum kembali bugar seperti sebelumnya, tapi terlihat ada efek yang jauh membaik dibandingkan sebelumnya. Buat banyak orang COVID itu belum selesai. Kenapa ada paskanya itu kita sebut sebagai post-COVID tersebut. Tapi banyak dari istilah kita sebut perusahaan atau kantor-kantor yang nganggap enggak itu biasa aja atau enggak post-COVID itu bukan something yang nyata. Dengan adanya sentra pemulihan COVID, saya merasa bahwa orang-orang bisa menyadari, pertama kan awareness-nya, menyadari bahwa adanya long COVID, 2 bahwa dibutuhkan terapi, sama dibutuhkan hal lain yang nggak sekedar cuma negatif sesudah dari positif. Nah, menurut saya itu hal baik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Salam sehat.